Perkenalkan, nama saya Cinta Dara Puspita dari Civil Atahjan. Di sini saya mau memperkenalkan salah satu mesin filling yang digunakan untuk mengisi liquid ke dalam botol plastik maupun botol beling ya guys. Di sini ada contoh beberapa kemasan. Di sini ada botol beling dan juga ada botol plastik juga ya Besti. Nah, kalian mau tahu nggak cara pengisiannya gimana? Boleh yuk simak video ini yang akan dijelaskan oleh ahlinya. Oke guys, terima kasih. Apa nih? Kita sekarang lagi bahas apa nih sekarang nih? Tentang mesin apa? Mesin filling. Mesin filling. Oke. Untuk semua rekan-rekan yang ada di sana, perkenalkan ini adalah mesin filling ya. Mesin filling itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya mesin pengisian sebenarnya. Nah, mesin pengisian ini bisa digunakan untuk berbagai macam jenis. Bisa untuk pabrik makanan, pabrik minuman, maupun pabrik farmasi dan pabrik kimia. Ya, jadi bisa digunakan ya. Mungkin tadi sudah dijelaskan jenis-jenis botolnya. Ini hanya sebagian kecil botol. Bisa juga untuk botol-botol yang besar juga bisa ya, atau model-model yang kotak. Baik, sekarang langsung saja kita menuju ke tiap-tiap bagian mesin. Ini adalah mesin untuk filling. Oke. Di sini ada settingan-settingan untuk mesin filling ya, untuk berapa botol. Tapi saya akan jelaskan prinsip kerjanya. Ini adalah tempat untuk mengisi bahan. Ya. Jadi bahan dimasukkan di sini, guys. Kemudian dari bahan ini dia akan dipompa dengan dua silinder ini menggunakan angin atau kompresor untuk memompa silinder yang ada di sini. Nah, besarnya silinder inilah yang menentukan volume yang akan diisi di dalam suatu botol. Nah, ini botol akan ditempatkan di sini seperti ini. Maka botolnya akan berjalan secara otomatis dan akan berhenti di titik ini. Nah, dia akan berhenti di situ. Setelah berhenti, dia akan mengisi. Botol ini akan diisi ya, ilustrasinya dia akan diisi. Dan setelah diisi, kemudian dia akan berjalan secara otomatis menuju ke mesin capper. Mesin capper adalah mesin penutup. Jadi botol yang sudah berisi ini, di sini kita akan menaruh tutupnya. Secara otomatis setelah berada di sini, dia akan menekan sehingga akan mengunci dari tutup itu sendiri. Nah, setelah ini tertutup, ini akan berjalan kembali ke sana, kemudian masuk ke sini, masuk ke mesin labeling atau mesin untuk membuat label untuk di dinding botol luarnya. Jadi di sini ya Mbak Dara ya, ini ada 3 jenis komponen Mbak Dara. Satu mesin filling, yang satu mesin capper, yang satu mesin label yang kita sinkronkan jadi satu dengan menggunakan PLC, Programmable Logic Controller. Jadi ini semua otomatis ya. Ini kita juga menggunakan HMI. Ya, HMI-nya kita buat di masing-masing ini ada HMI-nya. Kalau kita bisa lihat ini adalah HMI juga. Kita bisa setting untuk cappernya. Ini pun juga sama, kita menggunakan HMI juga untuk labelingnya. Jadi semuanya dikontrol dengan otomatis. Mengenai posisinya mungkin ada di bawah ya. Ini bisa diatasin, nggak ada masalah. Nanti tinggal kita membuat mejanya dikeataskan sesuai dengan keperluan. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Silahkan. Dari tadi tuh saya sangat memperhatikan alat ini ya. Nah, untuk ini digunakannya sebagai ini digunakan untuk mengatur dari besarnya media botol. Jadi kalau botolnya besar, maka ini dimundurkan. Kalau botolnya kecil, dia dimepetkan supaya dia tidak jatuh. Sesuai dengan ukuran. Apalagi bagus sekali. Ini semua adalah pneumatik, kita menggunakan pneumatik semua untuk proses bekerjanya. Oh ya guys, saya tambahkan ya, di sini ada 2 nozzle, 2 filling. Apakah hanya bisa 2? Tidak. Kita bisa membuat sampai 10, 20 pun bisa. Hanya kebetulan contoh ini adalah menggunakan 2 nozzle. Nanti kalau dari guys lewat Budara, Tedara ini akan ada yang pesan untuk 10 nozzle, maka kita akan buatkan untuk 10 nozzle. Dan tentu dengan 10 nozzle maka kapasitas pembuatannya menjadi lebih besar. Untuk yang ini dalam 1 menit kita bisa 40 botol untuk 2 nozzle. Bayangkan guys, kalau kita menggunakan 10 nozzle, berapa botol setiap menit? Kita bisa sampai 120
untuk yang kapasitasnya. Nah, di sini pun ada selang yang warna ini. Ini kegunaannya untuk apa? Ini untuk inputan selang kompresor. Dari kompresor nanti di unit terpisah menghasilkan angin. Angin kompresor ini kita gunakan untuk menggerakkan semua piston yang ada di sini. Jadi kalau Teh Dara lihat di sini, ini ada banyak piston sekali di sini, semuanya menggunakan angin. Nah, angin ini dari sini konsumsinya. Nanti kita sambungkan. Jadi bagi teman-teman rekan-rekan di sana yang membeli mesin ini, nanti akan kita training supaya bisa menggunakan mesin dengan baik, dan akan kita kasih tahu mana-mana saja mesin-mesin bagian-bagian yang penting, termasuk untuk suplai anginnya. Kita akan kasih tahu semuanya. Nah, mesin ini tuh bisa menampung berapa liquid sih, Pak? Nah, ini tergantung dari botol. Botol ini kita menampung pengen berapa? Misalkan kita pengen 20 ml, 60 ml, 100 ml, 120 ml itu bisa. Sampai paling besar adalah 500 ml. Nah, nanti kita tinggal setting di HMI ini, kita setting berapa jumlah yang kita inginkan, sehingga nanti videonya akan menyesuaikan sesuai dengan settingan kita untuk kapasitas setiap botolnya. Bagus, pertanyaan bagus sekali. Nah, ada lagi nih, Pak. Kan Ya. kalau kita punya mesin, kita juga harus bisa merawatnya. Ya. Ada gak sih cara merawat mesin ini? Merawatnya cukup mudah. Mesin ini karena mesin semua serba otomatis, jadi pastikan bahwa semua sensor yang ada di sini adalah bersih. Ini kalau kita lihat, ini ada sensor-sensor. Ini sensor, nah, ada proximity switch namanya, ini adalah sensor ya. Semua sensor-sensor harus dirawat dengan baik, dan kemudian jangan lupa setelah proses maka harus dibersihkan. Ada cleaning di situ, dibersihkan supaya nanti terhindar dari kotoran-kotoran atau kerak-kerak. Sebab kalau itu kita biarkan dia menjadi kerak, sehingga nanti akan menghambat pergerakan dari piston itu sendiri dalam mengisi lewat nozzle ini. Untuk yang motor seperti biasa nggak ada, paling dia hanya carbon brush, ya toh, hanya carbon brush saja paling yang perlu kita perhatikan, mesti kita ganti. Hanya itu saja, saya kira simpel sekali. Jadi sangat kecil sekali perawatannya dan sangat murah sekali. Karena ini mesin ini memang sengaja kita ciptakan secara compact. Supaya apa? Supaya mudah penggunaan, cuannya besar, tapi maintenance dan perawatan ringan sekali. Nah, di sini juga kalian pada salpok gak dengan benda ini? Benda ini tuh namanya apa sih? Pertanyaan yang bagus. Benda ini digunakan untuk mengatur ketinggian, tinggi rendahnya dari pengisian. Kadang-kala kita menggunakan botol yang lebih besar, lebih tinggi. Karena dia tinggi, maka dia ini perlu kita naikkan. Kita naikkan supaya nanti tidak menyentuh dari botol itu sendiri. Itulah fungsinya ini, untuk menaik turunkan posisi dari nozzle. Good. Apalagi yang bertanyakan? Nah, Bapak, untuk yang di sini ya, apakah kegunaan benda ini juga sama seperti yang barusan? Apa beda? Ini fungsinya sama. Ini adalah untuk menaik turunkan dari ketinggian botol. Jadi kalau botol lebih tinggi dia akan dinaikkan. Sama. Ini adalah untuk menaikkan dari posisi belt. Belt ini berfungsi untuk menjepit. Ini terjepit, dijepit, kemudian dia bisa menempel dari stiker. Namanya label stiker ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa dulu di mesin-mesin farmasi itu masih banyak menggunakan cara pengeleman manual. Jadi tidak pakai stiker. Jadi ada kertas biasa dikasih lem, kemudian berputar, kemudian nempel di dinding botol. Itu yang model zaman dulu. Sebelum tahun 2005 lah ya. Nah, setelah 2010 ke sini itu orang sudah mulai menciptakan dengan stiker label. Jadi stiker. Maka stiker akan otomatis dia akan mengelupas, terlepas dan kemudian menempel di botol ini sendiri. Jadi ini sudah menggunakan teknologi yang terbaru dan dia langsung menempel. Memang ada plus minusnya. Kalau kita menggunakan stiker maka kita menggunakan roll ya. Rollnya disimpan di sana, rollnya. Nah, itu roll stikernya ada di sana, kemudian dia berputar ke sini, masuk ke sini, kemudian dia masuk ke sini, kemudian dia bisa melepas stikernya untuk nempel di botol. Ini yang model baru sehingga lebih presisi, tidak miring-miring ya. Kalau dulu orang menggunakan lem biasa itu seringkali miring. Penempatan dari labelnya di botol itu miring. Apalagi
Teh Dara yang akan ditanyakan, silahkan. Nah, Pak, apakah alat ini barusan kan untuk Pengisian. Pengisian ya. Nah, otomatis apakah alat ini rawan botolnya terjatuh tidak? Sebenarnya tidak, karena tadi seperti saya jelaskan, ini bisa diatur maju mundurnya untuk menjepit. Dan juga ini ada kestabilan dari kecepatan, karena kita menggunakan variabel speed di dalamnya yang sudah kita sinkronkan antara posisi 1 yaitu filling, posisi 2 yaitu caper, dan posisi 3 itu filling, semuanya tersinkron. Jadi sama kecepatannya. Kalau kita naikkan maka semua naik semua. Sehingga aman, tidak akan jatuh. Nah, sudah cukup, Pak. Cukup gitu aja Cukup. penjelasannya? Oke, jangan lupa ordernya ya. Silahkan ke CV Latasan dengan Teh Dara. Nah, guys, kalian berminat kan? Ini sangat tertarik sekali dengan alat ini ya, Besti, karena di zaman sekarang sangat canggih-canggih ya, dan alat ini juga sangat rekomendasi banget buat kalian yang mau menggunakan cara praktis untuk mengisi cairan liquid ke dalam botol. Nah, barangkali kalian mau ada yang dipertanyakan, boleh nanti chat WA di bawah ini ya. Bye bye. Bye.